Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamzah Fansuri. Saya adalah dosen di program studi Sarjana Teknik Sipil, Fakultas Sains dan Teknologi Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Saya bergabung di Universitas Pertahanan Republik Indonesia, ditempatkan di BUMDes program studi Teknik Sipil sejak tahun 2020. Pada kesempatan ini, saya membuat video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PPG UKT-PT bidang pengajaran sebagai salah satu instrumen penilaian pada sertifikasi dosen 2024. Saya menyajikan rekaman video pengajaran pada mata kuliah Ilmu Ukur Tanah yang telah beberapa semester ini saya ampuh berdasarkan DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Tentunya, mata kuliah tersebut juga tercatat di Sister sebagai salah satu kinerja bidang pendidikan yang saya miliki. Mata kuliah Ilmu Ukur Tanah merupakan mata kuliah wajib dengan bobot SKS 3 yang diajarkan pada mahasiswa semester 2 dengan kode mata kuliah SIP 109 TP2D. Mata kuliah ini mempunyai bobot teori sebesar 2 SKS dan praktik 1 SKS. Mata kuliah terdiri dari 2 topik penting, yaitu survei dan pemetaan, kemudian Sistem Informasi Geografis atau SIG. Mata kuliah ini disajikan dalam 16 kali pertemuan yang mengajarkan pada topik survei dan pemetaan tentang peta topografi, sistem dan pengukuran tanah, kemudian dasar-dasar pengukuran tanah, pengukuran jarak beda tinggi, sifat dasar dan sudut, pemetaan luas area, detail dan lingkungan, serta perencanaan peta situasi dan kontur. Pada topik Sistem Informasi Geografis meliputi beberapa bahasan pembelajaran, yaitu konsep dan struktur data, teknik pengumpulan dan pemasukan data SIG, fungsi analisis dan penyusunan, basis dan penyajian SIG, aplikasi SIG dengan perancangan peta tematik dan pembuatan aneka layout serta dokumentasi peta. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang ini dicapai dalam mata kuliah ini ada 2 CPL, yaitu CPL 3, kemampuan untuk merancang dan melaksanakan eksperimen lapangan atau laboratorium serta dapat mengolah dan menganalisis data untuk memperkuat penilaian teknik, dan CPL 5, kemampuan untuk mengaplikasikan peralatan teknik yang diperlukan untuk keterampilan rekayasa. Kedua CPL ini kemudian dikemas dalam 2 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu CPMK 1, mahasiswa mampu memahami dan menguasai teknik pengukuran, pemetaan, serta aplikasi Sistem Informasi Geografi atau SIG dalam perencanaan konstruksi bangunan militer. CPMK 2, mahasiswa mampu mengaplikasikan teknologi modern dalam pengukuran, pemetaan, dan penyajian data SIG untuk mendukung pekerjaan konstruksi militer. Kedua CPMK diterjemahkan menjadi 2 sub CPMK yang lebih spesifik, yaitu sub CPMK 1, mahasiswa mampu menerapkan metode pengukuran dan pemetaan menggunakan instrumen dasar dan teknologi modern dalam konteks perencanaan konstruksi. Sub CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis data hasil pengukuran dan pemetaan untuk mendukung keputusan teknis yang tepat dalam pekerjaan konstruksi. Beberapa referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini yaitu Survey for Civil Engineering, yaitu oleh ISAM, kemudian dasar pengukuran tanah surveying, yaitu dari Binker, Wolf, dan Valiaton, kemudian pengukuran dan pemetaan pekerjaan konstruksi, yaitu dari Sinaga, Mapinfo Professional User Guide, yaitu dari Mapinfo Corporation, konsep dasar analisis spasial dari Faisal, dan Introduction to Geographic Information System with ArcGIS oleh KMI. Materi pembelajaran dan mode perkuliahan terdiri dari 8 pertemuan tatap muka di kelas dengan metode ceramah dan diskusi yang membahas terkait materi survei dan pemetaan serta sistem informasi geografis dengan beberapa bahan kajian, yaitu pertama, pengantar ilmu ukur tanah, kedua, peta gempa bumi, ketiga, sistem dalam pengukuran tanah, keempat, konsep dasar dalam ruang lingkup pemetaan, kelima, konsep dan struktur data SIG, keenam, sistem pengumpulan data SIG, ketujuh, teknik pemasukan data SIG, kedelapan, fungsi analisis dan penyusunan basis data SIG. 3 pertemuan di lapangan dan 3 pertemuan praktik di laboratorium dengan metode praktik yang membahas beberapa bahan kajian, yaitu pertama, praktik pengukuran jarak dan beda tinggi, 2, praktik pemetaan luas area situasi, 3, praktik perencanaan peta situasi dan kontur, 4, praktik penyediaan data,
5. Praktik aplikasi SIG dengan perancangan peta tematik. 6. Praktik aplikasi SIG dengan membuat aneka rekor serta dokumentasi. 2 pertengahan di tengah dan di akhir berisi ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS. Setiap modul perkuliahan antara teori dan praktik mempunyai tugas terstruktur yang tersebar di setiap 2 kali pertemuan. Selanjutnya adalah komponen interaksi. Dalam komponen interaksi mata kuliah ini adalah peran dosen dan mahasiswa. Dosen berperan sebagai fasilitator yang memberikan penjelasan materi dan menjawab pertanyaan mahasiswa. Dosen membantu mahasiswa dalam penyelesaian proyek tugas, menganalisis data, dan menyelesaikan masalah teknis. Dosen memberikan penilaian atas pekerjaan mahasiswa seperti tugas, kuis, dan ujian. Mahasiswa diharapkan aktif dalam diskusi, bertanya, dan mengungkapkan pendapat. Interaksi ini memperdalam pemahaman mahasiswa terhadap materi dan memperkuat kemampuan penerapan teori dan praktik. Mahasiswa dapat berdiskusi dengan dosen di luar jam perkuliahan untuk membahas materi dan tugas. Konsultasi ini membantu mahasiswa mengembangkan pemahaman lebih lanjut tentang materi perkuliahan yang diajarkan. Komponen asesmen. Pada bagian ini, penilaian mahasiswa diperoleh dari 4 indikator utama. Pertama, aktivitas partisipasi sebesar 5% bobot penilaian yang diambil dari nilai kehadiran dan keaktifan mahasiswa. Kedua, tugas terstruktur sebesar 25% diambil dari tugas terstruktur mahasiswa yang disesuaikan dengan topik pembelajaran dalam pelaporan kelompok atau individu. Ketiga, tugas tengah semester atau UTS sebesar 35% yang diambil dari penilaian pekerjaan UTS mahasiswa. Keempat, ujian tengah semester atau UAS sebesar 35% yang diambil dari penilaian pekerjaan UAS mahasiswa. Berikutnya, saya akan menyajikan video pembelajaran tatap muka melalui Zoom pada salah satu pertemuan mata kuliah ilmu pertanian. Silakan Kadet Novel untuk laporan terlebih dahulu, Kadet. Coba izin atasan sampaikan. Untuk sersan teknik sipil militer, duduk siap, gerak. Mengawali pembelajaran pada hari ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat, gerak. Selamat pagi. Oke, selamat pagi Kadet ya. Hari ini kita belajar terkait dengan perkuliahan ya Kadet ya, yaitu dengan tema peta tematik, yaitu dengan judul intensitas curah hujan metode Thiessen Kadet ya. Itu di pertemuan kemarin saya telah membahas terkait beberapa metode itu untuk pembuatan peta curah hujan, yaitu ada isohyet Kadet ya, selain metode Thiessen. Di metode isohyet itu ada 3 metode, yaitu pertama IDW, kemudian spline, kemudian yang terakhir adalah rigging Kadet ya. Mungkin mahasiswa telah mengikuti pembelajaran kemarin dan telah memberikan feedback dan umpan balik Kadet ya, sehingga pada pertemuan ini kita akan membahas terkait dengan peta intensitas curah hujan menggunakan metode Thiessen Kadet ya. Saya juga telah mengirimkan modul terkait dengan metode Thiessen pembuatan intensitas curah hujan melalui email Kadet ya, dan juga soft file dan template-nya Kadet ya. Apakah PDF saya sudah terlihat Kadet? Sudah Pak. Pak. Jadi kita akan bahas terkait dengan peta tematik intensitas curah hujan Kadet ya, metode Thiessen. Ini di sini kita akan membahas terkait dengan modul Kadet ya yang dirancang untuk memberikan panduan praktis kepada mahasiswa untuk membuat peta tematik curah hujan di Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor menggunakan metode Thiessen, dan saya sudah menyediakan data curah hujan pada tahun 2023. Kenapa peta intensitas curah hujan ini sangat penting Kadet ya? Karena di bidang teknik sipil seperti analisis hidrologi, kemudian perencanaan infrastruktur, drainase, dan mitigasi, dengan adanya analisis yang lebih baik, kita bisa memberikan saran atau perencanaan yang lebih baik kepada stakeholder ataupun perencanaan yang lebih baik pada saat pengambilan keputusan. Itu ya Kadet ya. Dengan ilmu ini Kadet ya dapat berkontribusi terhadap perkembangan disiplin ilmu, misalkan seperti hidrologi, geoteknik, dan sumber daya air,
Kemudian kalian juga bisa mengimplementasikan ya Kadit ya untuk kegiatan penelitian. Dalam perkuliahan ini ada dua hal ya untuk capaian pembelajaran. Jadi saya akan jelaskan, namun di sini saya akan jelaskan hanya dua Kadit ya capaian pembelajaran, yaitu terkait dengan CPL 3, merancang dan pelaksanaan eksperimen baik di lapangan maupun di laboratorium dengan cara mengolah data yang tepat untuk mendukung penilaian teknis berbasis bukti Kadit ya. Kemudian CPL 5 yaitu mengaplikasikan berbagai peralatan teknis modern yang relevan sehingga dapat meningkatkan keterampilan rekayasa. Yang saya jelaskan pada hari ini yaitu peta intensitas curah hujan menggunakan metode Thiessen Kadit ya. Dalam metode Thiessen yaitu data curah hujan di beberapa stasiun pengamatan, pemetaan lokasi stasiun pada wilayah studi kemudian dibagi menjadi beberapa poligon Kadit ya. Jadi suatu wilayah yang mempunyai suatu stasiun pengamatan, kemudian dari data tersebut dibagi menjadi beberapa poligon berdasarkan jarak dan stasiunnya. Kemudian dari poligon tersebut dihitung luasnya, dan luasnya ini digunakan sebagai bobot perhitungan curah hujan rata-rata di seluruh wilayah. Kadit ya. Dalam perkuliahan hari ini kita akan membahas terkait dengan langkah-langkah bagaimana cara pembuatan peta tematik intensitas curah hujan menggunakan metode Thiessen Kadit ya. Berikut saya akan berikan Kadit ya. Oke. Dari peta update ini, nanti kita akan memasukkan beberapa peta subfile, kemudian yang nantinya akan digunakan untuk manipulasi Kadit ya. Dan ada file Excel, yaitu untuk memasukkan data curah hujan menggunakan metode Thiessen, di mana di situ ada dua musim Kadit ya. Yang pertama adalah curah hujan musim kemarau dan curah hujan musim penghujan, kayak gitu ya. Pertama kita klik layar Kadit ya, itu. Kemudian klik properties Kadit ya. Fungsinya apa? Kita ingin mengetahui sistem koordinatnya Kadit ya. Jadi yang kita gunakan dalam analisis metode curah hujan ini adalah metode GCS Kadit ya. GCS adalah Geographic Coordinate System Kadit ya. Jadi sistem koordinat ada dua. Yang pertama adalah GCS, yang kedua adalah UTM. Kalau GCS adalah Geographic Coordinate System, yang kedua adalah UTM adalah Universal Transfer Mercator, Kadit ya. Pada simulasi ini kita menggunakan WGS, Kadit ya. Apakah sudah dipilih Kadit WGS 1984 Kadit? Ya sudah Pak. Sudah Pak. Oke. Sudah Pak. Coba kita set S terlebih dahulu Kadit ya. Dengan nama curah hujan metode Thiessen Kadit ya. Kemudian kita klik untuk menambahkan layar, yaitu kita gunakan peta administrasi Kecamatan Citera. Saya sudah memberikan peta subfile-nya melalui email Kadit ya. Kita klik kanan, add data, kemudian klik Citera Kecamatan AR. Ini adalah peta administrasi Kecamatan Citera Kadit ya. Gitu. Kita akan memberikan label Kadit ya di sini, berfungsi untuk mengetahui nama-nama dari lokasi wilayah Kadit ya. Itu. Dengan cara klik kanan, kemudian properties, kemudian klik label, kemudian klik label features in this layer, kemudian klik name OBJ, kemudian kalian bisa ganti teks simbolnya untuk font size-nya menjadi 5 Kadit ya. Itu. Kemudian klik apply, klik OK. Sehingga terlihat di sini Kadit ya, ada beberapa nama administrasi di suatu wilayah di peta Kecamatan Citera Kadit ya. Itu. Kemudian kita ingin langkah selanjutnya kita ingin memasukkan Kadit ya data curah hujan. Coba kita cek terlebih dahulu data curah hujannya di Excel Kadit ya. Ini adalah peta curah hujan bulanan di musim kemarau yang telah saya kirimkan juga melalui email. Kemudian data Excel tersebut di ArcMap Kadit ya. Itu. Cara memasukkan tadi Excelnya Kadit ya, itu dengan cara klik Art Toolbox, kemudian
Convention Tools, kemudian klik Excel, kemudian klik Excel to Tabel, Kadet ya. Kemudian kita ingin memasukkan datanya, Kadet ya, yaitu data Excelnya, Kadet ya, yaitu di musim kemarau. Kita coba berikan namanya musim Citerep kemarau, Kadet ya. Kemudian tahun 2023, kemudian klik save, kemudian klik OK, Kadet ya. Kita tunggu, Kadet ya. Sudah berhasil ya, Kadet ya. Jadi kalau berhasil munculnya seperti checklist seperti ini, Kadet ya. Dan di sebelah kiri yaitu di table of content juga muncul, Kadet ya. Itu. Dari sini ada yang masih kesulitan, Kadet? Saya masih bisa mengikuti, Pak. Siap, sejauh ini bisa, Pak. Oke, terima kasih, Kadet ya. Langkah yang kedua, apabila mahasiswa itu melihat modul saya, yaitu kita di 4.3, yaitu pengaturan data Excel tabel curah hujan, Kadet ya. Itu. Saya akan jelaskan terkait dengan pengaturan ini. Kita kembali ke ArcMap-nya terlebih dahulu. Kemudian kita fokus ke Citerep kemarau 2023. Kita klik kanan, display XY data. Kemudian pastikan terlebih dahulu di sini adalah WGS 1984. Kemudian Z field-nya kita ganti untuk Z-nya itu rata-rata curah hujan bulanan kemarau, Kadet ya. Itu. Kemudian klik OK. Sehingga muncul, Kadet ya, di sini ada beberapa titik-titik poin dan di sini muncul ya, Kadet ya, Citerep kemarau 2023. Kita berikan nama Citerep kemarau 2023 LN, Kadet ya. Kalau yang eventnya kemarau 2023. Kemudian kita save. Kemudian kita klik OK, Kadet ya. Sehingga muncul ini, Kadet ya. Saya mohon maaf, Kadet ya, ini seharusnya bukan LN tapi PT, Kadet ya. Gitu. Kita ulangi, remove, Kadet ya. Kita klik kanan, kemarau, data, ekspor data. Kemudian kita yang kemarau di sini bukan LN tapi PT. Soalnya di sini bentuknya adalah bentuk poin, Kadet ya. Kita save. Oke. Jadi data ini kita gunakan untuk pembuatan metode Tizen, Kadet ya, curah hujan metode Tizen. Dalam pengaturan metode Tizen, kita menggunakan perintah artoolbox, Kadet ya. Pertama kita fokus ke kemarau, Kadet ya. Kita klik di sini, yaitu Analysis Tools. Kemudian pilih yang Proximity. Kemudian Create Tizen Polygon. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita input. Pertama adalah input features-nya adalah Citerep kemarau 2023 PT. Itu, Kadet ya. Kemudian outputnya di sini kita gunakan Citerep kemarau 2023, tapi nanti dalam bentuk AR, Kadet ya, area. Gitu. Kita save. Kemudian kita ganti di sini output field-nya menjadi all, Kadet ya. Gitu. Kemudian kita klik yang environment. Kita klik yang processing extend. Untuk default-nya kita pilih yang Citerep kemarau PT. Kemudian kita pilih raster analisisnya. Kita pilih yang Mars-nya itu Citerep kemarau PT juga, Kadet ya. Kemudian kita klik OK. Kemudian klik OK di sini. Kita tunggu sampai pembuatan Tizen Polygon jadi, Kadet ya. Sehingga muncul, Kadet ya, di sini. Di mana di sini ada Citerep kemarau 2023. Kadet. Selanjutnya apa, Kadet ini? Siap, izin Pak. Untuk menyesuaikan kita gunakan perintah klik. Gimana, Kadet? Kita klik Pak supaya menyesuaikan dengan bentuk administrasinya Pak. Oke, kita klik ya, Kadet ya.
mungkin bisa menggunakan perintah geoprocessing, Pak. Oke, kita menggunakan perintah geoprocessing. Coba kita bareng-bareng ya, Kadet ya. Kita klik. Yang pertama kita gunakan itu, Kadet ya, untuk musim kemarau dulu, Kadet ya. Klik geoprocessing. Kemudian apa ini, Kadet, perintahnya? Izin Pak, klik Pak. Oke, klik ya, Kadet ya. Oke, kemudian input features-nya apa ini, Kadet Sersan Ronald Sihite, Kadet? Untuk inputnya Pak, yang Citerep Kemarau 2023 AR. Oke. Kemudian untuk klik features-nya itu apa, Kadet? Untuk klik fiturnya itu Pak, Citerep Kecamatan Air Pak. Oke. Kemudian kita berikan nama, Kadet ya, di sini ya, yaitu Citerep Kemarau 2023, sorry, Citerep Kemarau 2023 metode desain, Kadet ya. Kemudian AR, Kadet ya. Itu. Kemudian kita klik save dan klik oke, Kadet ya. Kita tunggu, Kadet. Oke. Itu sudah muncul ya, Kadet ya. Jadi kita cek di sini, uncek di sini kemarau. Nah, muncul di sini. Jadi ada empat bagian ya, Kadet ya. Tadi dari peta yang kita sudah buat, yaitu Citerep Kemarau PT, Kadet ya, dari sini. Itu. Oke. Sudah jelas, Kadet? Dari sini Kadet Sersan Kadet Ronald sudah jelas? Siap, jelas Pak. Terima kasih Pak. Oke. Kalau kita ingin membuat simbologi, Kadet ya, perintahnya apa, Kadet? Izin Pak, kita bisa ke menu properties Pak. Oke, properties ya, Kadet ya. Oke. Kita klik di Citerep, Kadet ya. Bisa langsung properties. Namun kita ingin membuat, Kadet ya, Kecamatan Citerep administrasi ini menjadi fillnya itu no color, Kadet ya, agar nanti pada saat pembuatan peta Citerep di sini itu bisa diketahui oleh pembagian pembatas, Kadet ya. Itu kita coba lakukan untuk Citerep Kecamatan AR. Kita klik yang warna di sini, select selector ya, Kadet ya. Saya ulangi, di sini select selector. Kemudian fill colornya itu no color. Kemudian edit simbol. Kalau untuk perbatasan itu outline-nya apa, Kadet? Siap, boundary neighborhood Pak. Oke, kita klik cari ya boundary, Kadet ya. Ini sudah ketemu, Kadet ya. Boundary neighborhood. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik OK juga di sini. Sudah terbentuk di sini, Kadet ya. Kemudian klik OK, Kadet ya. Peta Citerep ini kita geser ke atas, Kadet ya. Itu. Jadi sudah bisa terlihat di sini pembagiannya, Kadet ya. Jadi di sini dibagi oleh beberapa batas wilayah, Kadet ya. Kayak gitu. Kemudian kita ingin memberikan warna atau simbol, Kadet ya. Kita klik Citerep Kemarau yang desain ini, klik kanan. Kemudian properties. Kemudian klik simbologi. Oke. Kemudian klik kategoris. Pada value field-nya di sini, Kadet ya, kita pilih yang rata-rata curah hujan kemarau, Kadet ya, di sini. Kita uncheck di sini. Kemudian add all values, Kadet ya. Nah, muncul di sini. Kemudian kita atur color remnya itu gradasi yang biru muda sampai biru tua, Kadet ya. Itu seperti ini hasilnya. Kemudian klik apply, klik OK. Jadi sudah muncul untuk pembagian curah hujannya di setiap musim kemarau di sini ya, Kadet ya. Oke. Apakah ada mahasiswa yang sudah menyelesaikan, Kadet ya? Siap, sudah Pak. Oke. Siap sudah, Pak. Siapa tadi? Ada Sersan Kadet Ronald Sihite sama siapa yang sudah tadi? Siap. Oke, Pak Lut ya, coba saya minta tolong untuk share screen Sihite, Kadet ya. Siap, izin Pak, saya izin share screen Pak. Sudah. Izin Pak. Apakah layar saya sudah terlihat Pak? Izin.
Oke. Untuk musim kemarau-nya Kadet ya, apakah bisa ditunjukkan? Siap, izin Pak untuk yang musim kemarau itu gambarnya kira-kira seperti ini Pak. Oke. Oke, terima kasih Kadet ya. Jadi, apakah ada masalah, ada kendala dalam mengoperasikan ArcMap untuk pembuatan peta curah hujan? Kadet? Izin Pak untuk mengoperasikan aplikasi dalam membuat peta curah hujan metode Tizen Pak pada musim kemarau tidak ada kendala Pak izin. Oke. Oke, terima kasih Kadet ya. Apakah sudah terlihat Kadet? Ya sudah Pak. Sudah Pak. Oke, kemudian kita setelah mahasiswa sudah mengerjakan, kemudian kita ingin layouting Kadet ya. Jadi kalau di ArcMap, kalau di sini adalah data view Kadet ya. Jadi kita bisa memanipulasi. Tetapi kalau kita ingin mencetak, itu ada di layout view Kadet ya. Coba kita pindah ke layout view Kadet ya. Itu di sini. Kemudian kita atur Kadet ya skalanya 1:80.000 Kadet ya. 1:80.000. Kalau di situ tidak ada, berarti kita harus menambahkan Kadet ya. Kita add Kadet ya. Kita tambahkan di sini, kita oke. Di sini muncul Kadet ya 1:80.000 Kadet ya. Kita atur di sini di tengah. Kemudian kita ganti di sini ya 1:80.000 Kadet ya. Klik kanan properties 1:80.000 Kadet ya. Klik apply, klik OK Kadet ya. Kemudian kita atur gridnya Kadet ya. Klik kanan properties, kemudian grid Kadet ya. Kemudian kita gratikul ini kita atur Kadet ya. Klik properties. Untuk intervalnya kita ganti 1 menit Kadet ya. Itu untuk intervalnya untuk X dan Y kita ganti 1 menit. Kemudian klik apply, klik OK, klik apply, klik OK, sehingga muncul seperti ini Kadet ya hasilnya. Itu. Kemudian kita berikan background Kadet ya. Kita klik properties, kemudian klik kita klik properties tadi Kadet ya, sorry. Di sini properties. Kita cari Kadet ya. Untuk kita pilih yang frame-nya ini Kadet ya, background-nya kita ambil yang biru muda Kadet ya. Jadi frame-nya ini kita ganti yang background-nya biru muda. Sehingga muncul seperti ini Kadet ya. Kita atur lebih ke tengah Kadet. Itu. Untuk menandai di sini itu menggunakan metode Tizen dan di sini adalah musim kemarau. Kita bisa menambahkan di sini dengan tulisan musim kemarau. Kita klik apply, klik OK. Jadi muncul seperti ini Kadet ya. Apakah ada kesulitan Kadet? Tidak Pak. Oke, terima kasih Kadet ya. Kemudian kita coba cetak ya Kadet ya. Di sini dengan cara print, klik file, kemudian print, kemudian kita klik OK. Kita beri nama ya Kadet ya. Kita cek Kadet. Kita cek filenya. Ini Kadet filenya untuk musim kemarau. Itu. Jadi hari ini kita telah mempelajari Kadet ya. Ketua kelas tadi siapa? Kadet Sersan Kadet Novel ya Kadet ya. Coba Pak. Saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ketua kelas laporan Kadet. Duduk siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak.
Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih kepada dia. Terima kasih. Selamat sore, Pak.